aku kan lihat di bio kakak nih, kan mantan pria buncit. Ya, betul. Nah, aku mau kepo-kepo sedikit gitu. Jadi awalnya tuh karena buncit terus akhirnya jadi nutrisionis atau gimana? Jadi sarapan itu penting. Ya. Jadi menurut saya, menurut literasi yang saya pelajari, sarapan itu penting banget. Nah, biasanya apa sih Kak faktor yang faktor yang mempengaruhi kebiasaan orang Indonesia ini untuk sarapan gitu kan? Kayak ada yang memang keluarga nih, aku tuh jarang banget ngelihat satu keluarga bener-bener sarapan pagi duduk di meja makan rame-rame gitu kan. Ini sebenarnya akan ngaruh juga nih ke anak-anak kayak empati gitu kan. Anak kan biasanya kalau masih kecil mencontoh apa yang dia lihat dari orang tuanya, sedangkan orang tuanya nih nggak sarapan gitu. Nah, faktor-faktor apa aja sih yang menurut kakak tuh mempengaruhi kebiasaan sarapan orang Indonesia? Ya, kalau balik lagi kita nih, terutama di ibu kota, ya jam kerja mau kemacetan. Iya sih ya. Ya, kalau umpamanya kita punya waktunya lebih luang gitu ya, kerja jam 9, contoh jam setengah 9 baru jalan, pasti sarapan. Tapi karena ya sibuk gitu ya, padat jadwalnya, jadi kurang. Jadi mungkin kalau mau ditanya solusinya gimana, ya coba kita membuat sarapan yang lebih simple, yang lebih bergizi, dan ya memang betul kata kakak tadi, pola itu harus dari awal. Jadi ya anak-anak itu ya, kalau kita mau anak-anak kita makan bareng-bareng gitu ya sarapan, ya dari pagi dibangunin gitu, bangun sarapan dulu bareng-bareng gitu, baru beraktivitas. Nah, untuk sarapan yang simpel itu kan banyak ya, atau mungkin kalau mau yang agak kompleks sedikit, berarti kalau yang nyiapin mamanya gitu ya, berarti mamanya harus bisa bangun lebih pagi, bangun lebih pagi, atau prep makanannya itu dari malam. Iya, itu bisa. Pagi tinggal masak, jangan lagi baru nge-prep, mana bawangku, mana cabeku. Tentunya nggak ada, pergi dulu ke tukang sayur. Ya udah, habis gitu. Capek. Jadi bisa di prep dari malam. Karena saya sendiri kayak gitu. Jadi kalau prep makanan itu saya malam. Gitu. Jadi malam sebelum tidur makanan tuh sudah di prep semua. Jadi kalau ada yang kurang masih bisa dicarinya malam. Atau kalau emang kurang, oh yaudah besok belinya pagi gitu. Tapi udah tahu apa yang mau dicari. Jangan pas lagi di tengah masak, wah garamnya habis. Ada itu PR ya. Nah, kalau misalnya kayak ada yang ceritanya sehat banget nih Kak, gitu, suka sarapannya paling susu sama buah. Nah, itu sebenarnya sudah memenuhi standar gizi nggak sih? Oke, tadi balik lagi kalau umpamanya untuk sarapan sebenarnya 200 sampai 300 kalori. Ini balik lagi ya, saya ngomong ya untuk dominan orang, kita ngambil rata-rata yang pekerjanya sedentary ya. Kalau umpamanya yang atlet atau apa ya beda lah gitu ya. Kita ngambilnya yang sedentary lah, yang anak sekolah duduk belajar, terus habis itu orang datang ke kerja megang laptop sampai jam 10 baru berdiri dari bangkunya gitu ya. 200 sampai 300 kalori itu sebenarnya sudah more than enough. Cukup. Ya, jadi untuk pilihan makanannya ya itu bisa di-combine saja, buah, di smoothies supaya cepat. Nah, tadi kan pilihannya ya gimana ya, kalau makan buah kan lama ngunyahnya, anak-anak bisa di smoothies. Anak-anak itu kan seneng kalau umpamanya di smoothies. Iya, benar. Campur dengan ya susu low fat atau susu full cream kalau memang anaknya senangnya gitu. Kalau anak-anak oke lah gitu ya. Terus ya sereal masih bisa boleh gitu. Roti gandum, pakai telur, pakai sedikit. Ya itu kan sebenarnya simple ya. Simple kan? Gak memakan waktu lama untuk masak kan? Betul, pakai selai kacang, enels boleh gitu. Dan balik lagi kalau tanya, berarti kalau lontong sayur nggak boleh ya. Kalau kegiatannya ringan, ya bolehlah sepertiga porsi. Jangan seporsi gitu. Lontong sayur tuh sampai harus yang mangkoknya gede banget gitu. Kuahnya sampai luber. Iya gitu. Itu kan kayak kalau dilihat ya ampun minyak semua gitu. Iya. Tapi orang Indonesia tuh suka banget kayak gitu. Ya udah seporsi sekeluarga. Bagi-bagi. Oke, berarti 200 sampai 300 kalori ya. Berarti untuk pilihannya bebas aja gitu. Betul. Ada ininya nggak sih Kak, harus misalnya ada karbohidratnya, harus ada proteinnya gitu, atau bebas aja gitu, yang penting cukup kalori? Kalau ditanya gizinya ya tentu kalau bisa komposisi karbohidrat, protein, dan lemaknya itu kalau untuk zaman sekarang ya lebih tinggi di proteinnya, itu lebih bagus. Makanya kayak tadi kalau roti gandum ya temennya ada telur, ya kan, atau selai kacang masih ada sumber proteinnya seperti itu ya. Makanya kalau umpamanya bikin smoothies buah, contoh pisang campur susu full cream atau susu low fat yang rasa coklat kan, pisang sama coklat enak ya, campur itu kan dari susunya ada proteinnya. Jadi memang
kalau bisa seimbang, ada vitamin, mineral, karbohidrat, protein, lemak yang harus masuk. Apalagi kalau kita ngomongin ke anak-anak. Iya, benar-benar. Tuh, vitamin itu untuk tumbuh kembang bagus gitu. Anak-anak juga harus protein sih gitu. Iya. Penting sekali untuk menjaga imunitas. Betul. Gitu. Kalau misalnya kurang protein juga kan pertumbuhannya bisa terhambat. Betul. Karena kan kebutuhan anak-anak itu sebenarnya aku pernah baca lebih tinggi tuh harusnya di protein. Betul. Gitu. Nah, jadi jangan hanya cuman kenyang doang. Nah, sama ini nih kalau ngomongin lauk nih, protein ya. Ini aku pengen merubah stigma orang-orang. Kalian itu kalau makan kentang sama mie itu sebagai lauk atau sebagai lauk? Nah, itu ya kan dirubah kentang ya. pakai kentang cabe Ya, gitu kan enak. nasi pakai kentang, pakai mie Iya. kan. Nah, itu jadi harus dirubah ya. Itu semua karbohidrat, tidak ada proteinnya gitu ya. Jadi pastikan paling mudah nih, ini paling gampang. Jadi setiap makan itu pastikan ada antara telur, daging, ayam, tahu, tempe. Dah. Iya Ya, jadi jangan lagi makan nasi pakai kentang, pakai mie, tambah lagi bihun goreng. Dah. Kadang perkedel tuh kan jadinya lauk. Perkedel lah jadi lauk. Itu kalau kayak begitu, abis itu kalian ngeluh 2 jam kemudian ngantuk, itu udah nggak heran. Oh, karena itu isinya karbohidrat. Ya, itu udah nggak heran gitu. Jadi harus bener-bener dirubah stigmanya ya. Jadi makanan seperti tadi itu bukan lauk. Ya. Iya. Kadang bakso kuahnya pakai nasi. Ya kan pasti. Udah ada bihun. Kayak sayang pakai saya pakai bihun, pakai bakso, pakai nasi juga gitu. Iya. Kebanyakan kayak gitu biar kenyang katanya. Ya kenyang sih kenyang, betul. Tapi kan pada akhirnya nanti jadi ya tadi ngantuk, lemes. Kok makannya, logikanya kan kita kalau makan masuk makanan, istilahnya masuk bensin harusnya semangat. Ini kok malah jadi ngantuk, lemes ya karena tadi kelebihan karbohidrat seperti itu terlalu banyak gitu. Oke. Nah, kalau cara menghitung kadar gizinya nih Kak, kayak biasanya kan ada yang memang sampai ditimbang. Kalau zaman aku bikin empasi tuh aku sampai ditimbang gitu, kayak nasinya berapa gram, lauknya berapa gram. Nah, kalau misalnya kita nggak ada metode yang nimbang kayak gitu, bisa pakai apa sih Kak? Kayak kita supaya bisa tahu nih, kita sehari itu kebutuhan kalorinya sekian nih. Terus yang masuk harus sekian gitu. Kayak tadi kan Kakak sempat bahas tentang DEFCAL juga. Betul. Gitu kan. Nah, kita gimana caranya bisa tetap sehat tapi defisit kalori gitu. Oke. Jadi kalau umpamanya cara ngukurnya, kalau mau ditimbang itu emang udah paling oke lah. Iya. Ya kan? Bahkan saya sampai ujian aja waktu itu ya ditimbang gitu kan kalau ujian. Tapi kan nggak mungkin orang umum masak nimbang dulu. harus ditimbang dulu gitu kan, kayak mau ujian ngapain. Nah, Kemenkes itu mengeluarkan yang namanya piring teh. Tahu piring teh? Pernah dengar? Iya, aku tahu. Ya, jadi di piring itu kalau Isi lihat piringku. nanti bisa lihat ya isi piringku tuh. Jadi udah ada tuh dia teh seperti ini, berapa porsi lauknya, porsi karbohidratnya, porsi lemaknya. Udah sesimpel pakai itu aja. Gitu. Kemudian tinggal dibagi waktu makannya. Gitu. Jangan udahlah piring teh makannya 5 kali sama aja. Iya sih. Udah pakai piring teh makannya 5 kali sama aja gitu ya. Nah, nanti balik lagi ada perhitungan kebutuhan kalori gitu ya. Ya normalnya kan kalau umpamanya kita ngomonginnya maintain lah, tidak kondisi diet lah, kurang lebih kan 2000 sampai 2200 kalori. Kalau diet berarti bisa dikurangi sedikit, ada yang di-cut gitu ya. Nah, kalau umpamanya simpelnya untuk piringnya pakai itu aja. Oh, pakai itu aja. Iya. Biasanya kan kadang kalau Paling simpel. aku lihat tuh banyak kayak resep-resep kayak DEFCAL gitu kan. Nasinya cuma 3 sendok gitu. Lauknya yang banyak itu kan. Oke. Sedangkan kalau orang Indonesia biasanya harus nasi kayaknya biar banyak. Harus kenyang. Jadi sih piringnya nasi, aku pun nggak bisa kayak makan 3 sendok. Nah, itulah yang harus dirubah stigmanya gitu. Memang tidak mudah, tapi ya kalau mau ditanya saat ini di zaman kita seperti ini, yang sehat seperti apa? Ya yang tadi, mulai mengurangi nasi, banyakin lauknya gitu ya, tambah sayur dan buah sebagai serat. Karena kita bukan di zaman kemarin atau mungkin zaman kakek kita yang habis makan ngangkat senjata, nyiapin bambu runcing segala macam, itu karbohidrat banyak boleh. Sama lah kayak umpamanya kalau atlet itu kan juga sebenarnya dibutuh karbohidrat yang lebih banyak. Bahkan mereka pun sekarang memilih karbohidrat pun sudah memilih-milih, tidak cuma hanya nasi doang gitu kan. Ya karena mereka membutuhkan energi yang dikeluarkan, yang dipakai itu lebih banyak dibandingkan orang yang sedentary. Nah, intinya adalah balik lagi tadi, pergeseran zaman. Zaman kita tuh sudah tidak cocok dengan menggunakan
satu porsi lontong yang Iya. untuk sarapan. Bener. Gitu ya, bukan saya bilang lontong itu tidak sehat ya, lontong itu bagus, tapi porsinya sudah tidak cocok untuk sarapan saat ini menurut saya gitu. Jadi ya kalau kepengen lontong gimana ya, kayak tadi bagi-bagi aja sekeluarga satu piring. Kayak nggak bisa ya. Ya kan rasa lontongnya sama, Iya. tapi porsinya dibagi gitu ya. Nah, atau kayak tadi kakak habis makan lontong kesininya jalan kaki gitu ya, biar keluar lagi gitu kan, Iya. olahraga gitu, sampai sini pingsan, makan lagi, setumpuk ya gitu terus. Lingkaran setan. Iya benar. Berarti kalau misalnya ngomongin kadar gizi tuh takarannya sama ya antara sarapan dan makan siang dan makan sore gitu. Agak berbeda sih, Agak biasanya beda. siang lebih banyak gitu. Jadi kalau siang itu, ini kita ngomonginnya orang dewasa dulu ya. Orang dewasa itu biasanya 400 sampai 500 kalori menurut saya kalau di siang hari itu oke. Ya, menurut saya. Tapi kalau di pagi hari itu agak dikurangi sedikit karena terutama badan kita tuh baru bangun. Iya. Badan kita itu baru bangun. Istilahnya baru manasin mesin gitu. Janganlah terlalu langsung dikasih yang berat-berat banget gitu ya. Karena kan bisa juga bukan diakali ya. Kita kalau mau lebih nyaman, kalau saya biasanya bilang nanti jam 10 juga ada jatah cemilan. Jadi makannya bisa sarapan jam 10, 12, habis itu jam 4, jam 7. Ini kalau tidak IF ya. Kalau IF nanti kan bisa dirubah. Seperti itu. Jadi nanti masih bisa makan yang lain, cemilannya, bisa buah gitu ya. Ya. Buat ganjel-ganjel. Iya, sebelum makan siang seperti itu. Jadi aman gitu. Jadi lebih baik sebenarnya ini balik lagi, kita kan udah diajarin ya, makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang. Jadi kalau kamu setelah makan sudah tidak bisa bangun dari bangku, artinya kekenyangan. Gitu. Malah jadi nggak bagus buat badannya kan. Oke deh. Nah itu ya teman-teman. Jadi nggak boleh skip sarapan, tetap penting tapi dengan porsi yang sesuai. Betul. Ya, dan pemilihan menu makanan yang sesuai. Betul. Nah aku satu lagi mau tanya. Boleh. Kalau misalnya kebiasaannya biasanya rata-rata bapak-bapak, tapi aku nggak tahu sih anak muda juga gitu apa enggak. Okay. Ada yang suka sarapan tuh kopi sama gorengan. Kayaknya itu kayak sesajen gitu loh Kak, wajib gitu loh, kayak kopi, pokoknya harus kopi sama gorengan. Nah itu pasti udah nggak bagus sih ya kayaknya ya. Seruput. Iya, matanya. sering mau ngerokok gitu kan. Nah seger deh matanya tuh, karena katanya bilangnya kayak aku sendiri pun aku suka kopi kan. Jadi kayaknya kalau nggak ngopi tuh nggak bisa mikir. Ya. Nah, kalau gitu. menurut kakak gimana? Kalau menurut aku bagus sebenarnya untuk asam lambung. Iya sudah, begitu jawabannya. Oke deh, terima kasih Kak Iman udah main-main ke sini. Ya ampun, kita hari ini dapat banyak banget manfaat dan dari tema yang tadi kita udah bahas nih tentang sarapan, semoga bisa diterapkan juga ya sama moms and dad. Jadi harus dirubah pola hidupnya ya Kak, biar lebih sehat. Karena kan apalagi zaman sekarang juga penyakit tuh suka aneh-aneh, yang muncul virus ini. Jadi tubuh kita tuh dipastikan harus menerima nutrisi yang baik juga. Oke, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa.